Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan belajar memaknai kitab Ihya Ulumuddin juzuk pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa innama hamalani ala ta'sisil kitab. Hanya saja mendorong akan saya, kata Imam Ghazali, kepada mendasari ini kitab ala arbaati arba'in, di atas 4/4, amrani, oleh dua perkara. Amrani fa'il amal. Di belakang beliau menjelaskan bahwa kitab ini dibagi 4. Ada rubu'ul ibadah, ada rubu'ul adab, rubu'ul muhlikat, ada rubu'ul munjiat. Kenapa beliau membagi kitabnya 4? Nah, ini indama hamalani, hanya saja mendorong akan saya ala ta'sisil kitab, kepada mendasari ini kitab ala arbaati arba'in, kepada 4 bagian, oleh dua perkara. Ahaduhuma, bermula satu dari kedua. Wahwal ba'isul asliyu, dan dianya satu itu pendorong yang asli. Pendorong yang sebenarnya yang mendorong beliau bikin kitab ini 4 jilid itu anna hadat tartiba fit tahqiqi wat tafhim qad daruri. Bahwa sungguh ini tertib. Ini tertib ibadah dulu baru adat. Ini tertib fit tahqiq, dalam mewujudkannya, dalam merealisasikannya, dalam memberikan pemahaman. Itu daruri, seperti sesuatu hal yang mudah saja. Memang begitu aturannya. Nggak perlu kepada dalil, makna daruri. Nah, kalau sungguh ini tertib dalam tahqiq dan tafhim, itu daruri, seperti memang seperti itu. Nggak perlu kepada dalil, memang aturannya seperti itu. Nah, ini kalau kita artikan daruri, nah, sesuatu yang mudah, yang nggak perlu kepada dalil. Atau memang daruri artinya memang harus seperti itu, darurat, satu kemestian. Nah, beliau memberikan alasan, kita lihat dulu. Li'annal ilma alladhi yutawajjahu bi ilal akhirati. Karena ilmu yang dihadapkan dengannya ilmu kepada akhirat, itu yang kasihmu. Terbagiannya ilmu ila ilmil muamalati wa ilmil mukasyafah. Ini beliau mengatur mukadimah penjelasan. Ilmu yang dengan ilmu itu kita menuju akhirat terbagi dua. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah nanti ilmu yang berkaitan dengan amal, ya kan? Ilmu mukasyafah, ilmu yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Kalian. Wa ani bi ilmil mukasyafati ma yutlabu minhu kashful ma'lumi faqat. Dan saya maksud dengan ilmu mukasyafah, ilmu mukasyafah akan yang dituntut darinya akan ilmu-ilmu yang dituntut darinya ilmu kashful ma'lum, akan membuka pengetahuan saja. Jadi ilmu mukasyafah ini ilmu yang hanya untuk diketahui saja. Sesuatu yang tujuannya untuk membuka tabir. Tadinya hal itu tidak diketahui, kemudian sudah diketahui, sudah cukup. Artinya kalau perlu diimani, ya diimani. Artinya ilmu yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri, nggak dianjurkan untuk diamalkan. Nah, itu mana ilmu mukasyafah. Ilmu yang dengan ilmu itu orang berangkat menuju akhirat terbagi dua. Ada ilmu muamalah, namanya juga muamalah kan. Ilmu yang berkaitan dengan praktek. Ada ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah, ilmu yang berkaitan dengan kasyaf, dengan terbukanya rahasia. Ilmu itu tidak diamalkan. Hanya sebatas pengetahuan saja. Beliau menjelaskan, maksud saya dengan ilmu mukasyafah, ilmu-ilmu yang dicari dari ilmu itu untuk terbuka pengetahuan saja, bukan untuk diamalkan. Wa ani bi ilmil muamalati ma yutlabu minhu ma'al kasyafil amalu bih. Dan saya maksud dengan ilmu muamalah akan ilmu-ilmu yang dicari, yang dianjurkan darinya ilmu bersama terbukanya pengetahuan, akan beramal dengannya ilmu. Jadi ilmu muamalah itu ilmu selain kita menambah pengetahuan, juga ilmu itu harus diamalkan. Nah, kemudian ini kan masih mukadimah nih. Ilmu untuk menghadap ke akhirat, ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Kemudian wal maksudu min hadzal kitab ya ilmul muamalati faqat. Bermula tujuan dari ini kitab Ihya yang beliau buat
Itu ilmu muamalah, membahas ilmu-ilmu yang ilmu itu untuk diamalkan saja. Duna ilmil mukasyafatil lati la rukhsata fi ida'ihal kutubah. Bukan ilmu mukasyafah, bukan ilmu kasyaf. Ilmu mukasyafah yang tidak ada kebolehan dalam menitipkannya ilmu ke dalam kitab. Kitab ini membahas ilmu muamalah, bukan ilmu mukasyafah. Bahkan ilmu mukasyafah itu pun nggak diberi izin untuk ditulis dalam kitab-kitab. Nah, ilmu yang tidak ditulis. Dia didapatkan dengan talaki barangkali ya, langsung dari mulut para guru. Ataupun kalaupun dititipkan dalam kitab dengan simbol-simbol, dengan rumus-rumus yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang dari kelompok tersebut mungkin. Ya. Wa in kanat hiya ghayata maqsadit talibin. Sekalipun ada ianya ilmu mukasyafah. Hiya dianya itu ghayata. Jadi hiya ini dhamir fasal, ghayata tetap jadi khabar kana. Sekalipun ada ianya ilmu kasyaf. Itu ghayata menjadi puncak maqsadit talibin, menjadi puncak jadi tujuannya para pencari. Wa matmaha menjadi harapan, matmaha tempat penuh harap. Nadri siddiqin pandangannya para siddiqin. Sekalipun ilmu mukasyafah itu menjadi tujuan dari para santri, tujuan puncak, menjadi tempat yang penuh harap untuk diperhatikan oleh para siddiqin, namun tetap nggak dititipkan dalam dalam kitab dan nggak dibahas dalam kitab ini. Wa ilmul muamalati tariqun ilaih, dan bermula ilmu muamalah itu jalan kepadanya ilmu mukasyafah. Kitab ini isinya ilmu muamalah, bukan ilmu kasyaf, tapi ilmu muamalah itu bisa membawa kita kepada ilmu kasyaf. Ya. La walakin lam yatakallamil anbiya'u salawatullah alaihi ma'al khalqi illa fi ilmi tariqi wal irsyadi ilaih. Tetapi tidak membicarakan oleh para nabi, bermula selawat Allah itu kepada mereka, tetapi tidak berbicara oleh para nabi bersama makhluk kecuali pada ilmu tarik, ilmu jalan, dan ilmu bimbingan ilahi kepadanya ilmu kasyaf. Jadi Nabi pun tidak membahas kata beliau ya bersama makhluk kecuali pada ilmu tarik ya ilmu muamalah. Nabi membahas tentang ilmu muamalah, membimbing umat menuju kepada ilmu kasyaf. Wa amma ilmu mukasyafah, adapun ilmu mukasyafah, falam yatakallamu fi, maka tidak berbicara orang mereka para nabi padanya ilmu kasyaf illa birramzi, kecuali dengan simbol-simbol, wal imai dengan isyarah-isyarah, ala sabilit tamsil, di atas jalan memberikan perumpamaan, wal ijmali, dan di atas jalan umum. Nah, ini kata Imam Ghazali kan. Walaupun banyak yang mengkritik beliau di bidang ini nih. Ya, kita baca aja, belajar memaknai kan. Adapun ilmu mukasyafah, maka tidak berbicara oleh mereka para nabi dalamnya ilmu kasyaf kecuali dengan dengan simbol. Wal ima dengan isyarah-isyarah ala sabilit tamsil, di atas jalan memberi contoh saja, memberi perumpamaan, memberi gambaran. Di atas jalan ijmal, umum. Nah, kenapa harus pakai isyarah? Ini kan, ijma, umum. Karena ilmu kasyaf itu minal umuril wujdaniyah, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan perasaan, rasa. Jadi zuk masing-masing. Fainal akila yakfil isyarah, orang yang berakal itu cukup kepadanya oleh isyarah. Isyarah saja dia udah paham orang yang berakal. Wal ghafilu la yufiduhu sarihul ibarah. Sementara orang lalai itu tidak memberi faedah kepadanya oleh jelasnya ibarat. Orang yang lalai dungu walaupun dijelaskan dengan ibarat yang panjang lebar, seterang-terangnya tetap nggak paham juga. Nah, ini diambil dari kitab Iktihaf Sadatul Muttaqin. Jadi para nabi tidak berbicara tentang ilmu kasyaf kecuali dengan simbol dan isyarat. Kenapa? Ilman minhum, ini alasannya. Ilman minhum, karena pengetahuan dari mereka para nabi. Para nabi itu tahu bikusuli afhamil khalqi, dengan terbatasnya pemahaman makhluk anil ihtimal, dari menanggung, dari membawa. Ya kan? Karena pengetahuan dari mereka para nabi bikusuri afhamil khalqi, dengan terbatasnya pemahaman-pemahaman makhluk anil ihtimal, dari menanggung beban, nggak sanggup menampungnya.
Nah, kan makanya ada cerita saya hadis apa bukan khatibun nas bikadri qawlihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan akal, akal pendengar. Wal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau nabi tidak membahas, ulama sebagai pewaris para nabi juga tentunya tidak akan membahas ilmu kasyaf ini. Ini intinya kan. Wal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu pewaris para nabi. Famalahum sabilun ilal uduli an nahjit ta'assi wal iktida. Maka tidak ada alasan bagi mereka para ulama. Maka tidaklah bagi mereka para ulama itu jalan kepada berpaling dari metode ta'si. An nahjit ta'si, dari metode teladan. Wal iktida, mengikuti. Jadi karena ulama pewaris para nabi, nabi tidak membicarakan ilmu kasyaf kecuali dengan isyarah dan simbol. Para ulama juga nggak ada cara lagi untuk berpaling ke metode lain. Nggak boleh meninggalkan metode para nabi. Ya. Summa inna ilmal muamalati yang kasimu ila ilmen zahirin wa ila ilmen batinin. Kemudian masuk ilmu muamalah. Tadi ilmu ada dua kan, ilmu muamalah, ilmu kasyaf. Yang ada dalam kitab ini cuma ilmu muamalah saja, ilmu yang tujuannya untuk diamalkan. Kemudian ilmu muamalah itu sendiri terbagi ia kepada ilmu zahir dan kepada ilmu batin. Ani al-ilma bil amalil jawareh. Apa maksud beliau ilmu zahir? Ani saya maksud ilmu akan ilmu bi amalil jawareh, dengan amal-amal anggota badan. Di ilmu muamalah itu ada ilmu zahir ilmu yang berkaitan dengan anggota badan kita. Anggota badan, ilmu cara sholat, ya, cara puasa, cara memberi zakat kan. Wa ila ilmil batin, dan kepada ilmu batin. Ini saya maksud ilmu bi amalil qulub, akan ilmu dengan perbuatan-perbuatan hati seperti bersyukur nanti, tawadhu misalkan, atau yang merusaknya seperti takabur, sombong, beliau bahas. Ini beliau makanya beliau nanti membagi kan. Nah, bab pertama, bab kedua. Kemudian wal jari alal jawareh imma adatun aw adat imma ibadatun aw adatun, dan bermula yang berlaku kepada anggota badan ada kala ibadat, ada kala adat. Perhatikan nih kan. Ilmu muamalah ada ilmu zahir, kegiatan zahir. Ada ilmu batin. Ilmu zahir ilmu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan zahir. Yaitu anggota badan. Yang terjadi terhadap anggota badan ada kala ibadah, ada kala adat. Makanya ilmu zahir beliau bagi dua. Rubung ibadah, nanti rubung ada. Nah ini. Makanya ini daruri kata beliau. Memang tertibnya harus seperti ini. Dan bermula yang terjadi kepada anggota badan, bermula yang berlaku kepada anggota badan itu ada kala adat dan ada kala ibadah, ada kala adat. Wal waridu alal qulubil lati, dan bermula yang datang kepada hati, hati alati yang dianya hati bihukumil ihtija, dengan hukum terhalang dari indera, itu min alamil malakut, dari alam malakut. Ada kala terpuji, ada kala tercela. Dan bermula yang datang kepada hati, imma ini. Bermula yang datang kepada hati, ada kala itu terpuji, ada kala itu tercela. Yang terpuji beliau taruh di rubu'ul munjiat. Yang tercela beliau taruh di rubu'ul muhlikat. Jadilah kitab ini 4. Kita ulang lagi. Yang datang kepada hati, karena ilmu muamalah tadi kan membahas tentang zahir dan tentang batin. Tentang batin yaitu yang berkaitan dengan hati. Bermula yang warid, yang datang kepada hati. Hati allati, yang dianya hati. Karena sebab dia terhijab dari indera. Karena hati itu jauh dari indera, hati sebenarnya masuk alam gaib. Masuk alam malakut. Sesuatu yang datang kepada hati, ada kala terpuji, ada kala tercela. Fabil wajibin qasama hadzal ilmu ila syatraini. Maka wajib, ya kan? Maka fabil wajib orangnya. Kenapa pakai ba? Kalau nggak ada bi berarti fal wajibu, tapi ini ada bi ini. Fabil wajib, maka wajib terbagilah oleh ini ilmu kepada dua bagian. Jadi kesimpulannya ilmu terbagi kepada dua bagian, syad zahirin wa batinin. Ilmu zahir, ilmu batin. Yang zahir terbagi dua, yang batin terbagi dua. Jadilah 4 kelompok. Wa syatrud zahiru al muta'alliqu bil jawarih ingka sama ila ibaratin wa adatin. Dan bermula bagian yang zahir, yang berkaitan ia dengan anggota badan, itu terbagi ianya yang zahir kepada ibadah dan kepada adat. Wa syatrul batin, dan bermula bagian yang batin, al muta'alliqu yang berkaitan ianya bagian batin bi ahwalil qalbi, dengan ahwal-ahwal hati, wa akhlaqin nafsi, dan dengan akhlak-akhlak jiwa tadi, ingka sama terbagi ianya bagian batin ila mazmumen wa mahmuden, kepada bagian tercela dan terpuji.
Fakanal majmu'u, maka adalah kumpulan arba'ata aqsamin, itu 4 kelompok. Nah, ya, 4 kelompok. Jadilah kitab ini 4 kelompok. Wala yashuddu yashiddu, boleh dua. Wala yashuddu atau wala yashiddu nadrun fi ilmil muamalati an hadzal aqsam. Yashuddu yakni yakhruju, tidak keluar oleh tinjauan dalam ilmu muamalah dari ini bagian. Jadi ketika membahas ilmu muamalah, nggak lepas dari 4 bagian ini. Makanya secara daruri, kitab harus 4 bagian. Itu alasan pertama. Al-Ba'isusani, pendorong yang kedua. Alasan kedua, beliau bikin kitab 4 jilid. Bermula pendorong yang kedua itu ani ra'aitur raghbata. Bahwa sungguhnya aku melihat akan cinta min talabatil ilmi. Akan rasa cinta dari para santri-santri ilmu. Aku lihat akan cinta dari pencari-pencari ilmu akan yang benar banget fil fikhi, pada fikih. Fikih alladzi salaha, yang patut ianya fikih. Endaman la yakhafullah, di si orang yang tidak takut ia akan Allah Ta'ala. Litadarru'i bihi, untuk berburu dengannya fikih. Atau untuk sampai dengannya fikih. Ilal mubahah, kepada berbangga-bangga. Wal istidhari, dan untuk menampakkan bijaihi, dengan kehormatannya, pangkatnya, wa manzilatihi, kedudukannya, fil munafasat, dalam perlombaan. Bahwa dan dianya fikih itu muratabun, itu disusun ala arbaati arba'in, di atas 4/4 juga. Nah, ini beliau begini nih. Pendorong kedua. Saya melihat akan cinta dari para santri akan yang terbenar pada fikih. Maknanya begini. Saya melihat para santri itu senang banget belajar ilmu fikih. Nah, itu. Saya melihat akan cinta dari para pencari ilmu akan benar banget. Swadikah, benar-benar serius cintanya dalam fikih. Para santri, para pencari ilmu sangat suka banget belajar fikih. Fikih alladzi, yang patut ianya fikih. Di sisi orang yang tidak takut ia akan Allah Ta'ala. Orang-orang suka belajar fikih. Fikih ini, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, dia akan menggunakan fikih ini untuk mencari dunia, kata beliau. Fikih-fikih yang fikih itu sebenarnya, kalau orang-orang yang nggak takut kepada Allah, dia bisa menggunakannya litadarru'i, untuk mendapatkan atau untuk sampai dengannya fikih kepada berbangga-bangga. Istidhar bijahi, menampakkan kewibawaannya, kedudukannya dalam perlombaan. Artinya gini, ilmu fikih, kata beliau, kalau orang yang nggak takut kepada Allah malah membuat orang jadi sombong, takabur, pengen terkenal segala macam kan? Karena ahli fikih lah yang diangkat jadi hakim, jadi mufti, jadi mu'i segala macam. Ya. Bahwa dan dianya fikih itu muratabun. Dianya fikih itu disusun di atas 4/4 juga. Santri suka fikih. Fikih itu disusun dalam 4 bagian juga. Karena kitab saya ini tujuannya supaya menarik para santri-santri fikih untuk membacanya agar mereka selamat dari godaan dunia. Saya buat juga kitab saya ini seperti bentuk kitab fikih. Ya, itu lebih kurang begitu ujungnya. Memang fikih itu disusun dalam 4 bagian juga. Artinya ada rubung, apa namanya, ibadah, kan? Kemudian ibadah, muamalah juga, munakahat, jinayat. Cuma nama babnya beda. Ada bab ibadah, fikhul ibadah, ada fikhul muamalah nanti. Ada munakahat di sana kan? Ada jinayat, ya, kriminal. Ini beliau menjelaskan lagi. Wal mutazayyi bizayyil mahbubi mahbubun, dan bermula yang berpakaian dengan pakaian yang disukai itu disukai pula. Kalau santri suka kepada fikih, karena fikih terdiri dari 4 bagian, ada kitab lain yang menggunakan baju fikih, pasti disukai juga. Nah, itu. Bermula yang berpakaian dengan pakaian yang disukai, yaitu disukai juga. Kalau kitab saya bajunya seperti baju fikih terdiri dari 4 bagian, insya Allah kitab saya juga akan disukai. Falam uba'id ayyakuna taswirul kitabi bisuratil fikih. Maka tidak aku jauhkan. Ya, apa ada yub'idu. Uba'id. Maka tidak aku menjauhkan bahwa adalah bentuk kitab, bahwa adalah gambaran kitab itu dengan gambaran fikih. Ya. Maka tidak aku menghindari, tidak aku menjauhkan dari bahwa adalah membentuk kitab ini dengan bentuk fikih. Kenapa? Talattufan fistidrajil qulub. Karena menggunakan kelembutan dalam menarik hati-hati. Menarik
qalbu, untuk menarik hati manusia agar tertarik membaca kitab beliau. Nah, ini caranya. Itulah alasan beliau. Karena ini pula, talattafa ba'du man rama istimalata qulubir ru'asa. Karena itu, talattafa menggunakan cara lembut juga oleh sebahagian orang yang menarik ia, yang mengharap ia akan menarik hati para pemimpin ila tibbi, kepada kedokteran. Maknanya begini. Ada sebagian ulama pengen para pemimpin itu suka baca ilmu kedokteran. Mereka malas baca ilmu kedokteran. Para raja-raja dulu malas membaca ilmu kedokteran. Mereka suka baca ilmu nujum. Ini. Mereka lebih suka baca ilmu nujum. Para sebagian ulama pengen bagaimana caranya agar raja suka baca ilmu kedokteran. Akhirnya ilmu kedokteran diberi sampul dengan sampul ilmu nujum. Maksudnya dia menulis metode kesehatan dalam bentuk nujum untuk menarik. Nah itu. Karena ini berlembut-lembutlah oleh sebahagian orang yang menginginkan ya. Istimala akan menarik hati para pemimpin kepada kesehatan. Wada'ahu, maka mau meletakkan ia akan nyatib kesehatan ala hayati takwimin nujum. Di atas bentuk takwimin nujum. Di atas bentuk, ini takwim ini ya nggak usah diartikan. Di atas bentuk model bintang-bintang. Seolah-olah membahas ilmu perbintangan. Zodiak gitu. Maka meletakkan ianya sebahagian akannya ilmu tip dalam bentuk ilmu bintang. Maudu'an, hal keadaan ilmu tip itu yang diletakkan dalam kotak-kotak fil jadawili, dalam jadwal-jadwal, dibikin tabel-tabel. Warukumi, dibikin nomor-nomor kayak kita baca kitab mujarabah itu ya. Ada kotak-kotak, ada angka-angkanya. Diletakkan dalam kotak-kotak jadwal-jadwal, warukumi dalam nomor-nomor, angka-angka. Pasamahu takwi masiha, dan menamakan ianya sebahagian tadi akannya ilmu tip akan takwi masiha, untuk meluruskan kesehatan. Nah, tapi bentuknya bentuk ilmu nujum untuk menarik perhatian. Liyakuna unsuhum bidzalikal jinsi jaziban. Supaya adalah kedekatan mereka, mereka para raja tadi, para ruasa, supaya adalah kedekatan mereka dengan demikian jenis ilmu nujum, itu yang menarik bagi mereka kepada mutalaah. Karena biasa mereka suka kepada ilmu bintang-bintang, begitu melihat sampulnya atau modelnya ada tabel kan. Nah, ini menarik, ini ajimat. Akhirnya dibaca. Nanti akhirnya mereka paham tentang kesehatan. والتلطف في اجتذاب القلوب إلى علم الذي يفيد حياة الأبد أهم من التلطف في اجتذابها إلى الطب الذي لا يفيد إلى صحة الجسد. Ini beliau memberikan alasan. Bermula menggunakan cara lembut dalam menarik hati-hati kepada ilmu yang memberi faedah, hanya ilmu akan hidup abadi. Itu lebih penting daripada menggunakan kelembutan dalam menariknya hati kepada kesehatan yang tidak memberi faedah ya, kecuali sehat badan. Kalau sebahagian orang saja tadi untuk menyehatkan orang boleh menulis ilmu kesehatan dalam bentuk ilmu bintang. Apalagi kata beliau, mencari cara untuk menarik orang agar mempelajari ilmu yang membuat mereka abadi sampai akhirat. Lebih utama lagi kan? Nah, ini berlembut-lembut dalam menarik hati kepada ilmu yang ada dalam kitab ini. Ilmu yang memberi faedah ia akan hidup abadi. Itu lebih penting daripada menggunakan kelembutan dalam menariknya hati kepada kesehatan, ilmu kesehatan yang tidak memberi faedah kecuali sehat badan. Ya, sehat badan kan ada batasnya sampai akhir ajal. Fasamratu hadzal ilmi tibbul qulubi wal arwah, maka buah dari ini ilmu yang ada dalam kitab ini itu tibbul qulub, menyehatkan hati dan roh. Litawassulu bihi, untuk sampai dengannya ilmu ila hayatin, kepada kehidupan tadumu, yang abadi ianya kehidupan abadal abad, sepanjang masa, selama-lama. Fa'ina minhu, maka di mana darinya ilmu itu tib, ilmu kesehatan alladzi tu'alaju bihil ajat, yang diobati dengannya tib akan badan saja. Wahia mu'arradatun bidarurah lil fasad, dan dianya badan itu yang didatangkan dengan secara mesti bagi kerusakan fi akrabil amat, dalam sedekat-dekat masa. Dari mana dibanding ilmu yang ada dalam kitab ini dengan ilmu kesehatan? Ilmu kitab ini ilmu untuk menyehatkan hati dan ruh, agar dengan hati yang sehat, ruh yang sehat, kita bisa sampai kepada kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Di mana ilmu untuk menyehatkan hati dibanding dengan ilmu itu hanya digunakan untuk menyehatkan badan. Di mana badan itu mau tidak mau dia pasti menuju kehancuran. Karena badan itu ada batasnya kan. Nah, ini maknanya wahya mu'arradah, dan dianya ajisat itu yang
didatangkan dengan secara pasti bagi kerusakan fi akrabil amad dalam sedekat-dekat masa. Fanas'alullah subhanahu at-taufiqa lirrasyadi wasadat. Maka kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan taufik, bimbingan untuk kebenaran, untuk kelurusan. Innahu al-karimul jawad, karena sungguhnya Allah itu maha karim lagi maha dermawan. Nah, ini baru memulai memasuki dalam kitab pertama dari rubu pertama. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin.